Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 26. Maksud kami sudah jelas, masa Goan Sue tidak tahu. Sudah lama kami kagum dan sekarang begitu berjumpa kami jatuh cinta. Apakah kau tidak menghargai perasaan suci kami ini, kata si baju merah tanpa malu-malu lagi. Kam Goan Sue, ribuan orang pemuda tergila-gila kepada kami dan semua kami tolak. Sekarang melihatmu, kami bertiga sekaligus jatuh hati. Bukankah ini jodoh yang baik sekali, kata si baju kuning. Dengan kepandaian kami bertiga digabung kepandaianmu, apa sukarnya merampas kedudukan raja di waktu orang pandai sedang memperebutkan kekuasaan ini. Goan Sue mempunyai tentara yang cukup banyak dan kuat, kata si baju hijau. Gila, Kam Goan Sue berseru marah. Pergilah kalian, pergi dan jangan ganggu aku lagi. Pergi. Kam Si Ek marah bukan main, akan tetapi kemarahan ini agaknya belum menyamai kemarahan Liu Lucian yang mengintai di atas genteng. Gadis ini marah sekali kepada tiga orang perempuan yang dianggap tak tahu malu itu. Juga di samping kemarahannya ia pun kagum kepada Kam Si Ek. Sungguh jantan, sungguh gagah dan keras hati, tidak tunduk oleh gadis-gadis cantik yang tergila-gila kepadanya. Ding! Tampak kilatan tiga batang pedang yang dicabut berbareng oleh tiga orang gadis jelita itu. Pilihan kami hanya dua, kau menerima kerja sama dengan kami atau kau serahkan kepalamu untuk kami hadiahkan kepada Raja Muda Kerajaan Liang. Bagus. Kam Si Ek melangkah mundur dua tindak dan mencabut goloknya yang berkilauan saking tajamnya. Telunjuk tangan kirinya menuding dan ia berkata bengis, kalian tiga orang wanita muda tak tahu malu. Kalian datang mengaku sebagai si Leong Sam Cimoy, 3 enci adik naga barat, berlagak pendekar wanita yang bermaksud membantu karena melihat kesengsaraan rakyat dalam zaman perang perebutan kekuasaan. Aku menerima kalian dengan baik dan hormat. Kiranya kalian mengandung maksud hati yang kotor dan hina. Kalau aku memberi tanda, alangkah mudahnya anak buahku yang ribuan orang banyaknya datang menangkap kalian untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi aku Kam Si Ek seorang laki-laki sejati, tidak mengandalkan jumlah orang banyak. Majulah, dan sudah sepatutnya golokku mengakhiri riwayat kalian yang tersesat ke dalam jurang kenistaan. Manusia sombong, si baju merah meloncat dan bagaikan kilat menyambar pedangnya menusuk, berikut tubuhnya yang melayang ke depan, benar-benar seperti seekor naga menyambar. Hebat serangan ini. Akan tetapi Kam Si Ek yang sudah siap dengan goloknya, menangkis keras. Terang, wanita baju merah itu terpental ke samping, akan tetapi dengan gerakan indah ia membuat loncatan salto 2 kali. Adapun kedua orang adiknya juga sudah menerjang maju dengan loncatan-loncatan tinggi dan menyerang dengan pedang selagi tubuh mereka masih di udara. Kam Si Ek terkejut sekali. Tiga orang wanita ini benar-benar patut dijuluki naga barat, karena gerakan mereka benar-benar lincah dan cepat laksana naga menyambar. Ia cepat mengelak sambil memutar golok sehingga berhasil menangkis tusukan pedang dari kanan kiri. Akan tetapi tiga orang enci adik itu sudah mendesaknya dengan serangan pedang bertubi-tubi. Kam Si Ek cepat memutar goloknya dan mainkan ilmu silat keturunan keluarga Kam, pertahanannya kuat sekali. Namun didesak oleh tiga batang pedang yang bekerja sama baik sekali. Ia hanya mampu menangkis sambil berloncatan ke sana kemari, sebentar saja terdesak hebat. Namun, sebagai seorang jantan Kam Si Ek berpegang kepada kata-katanya. Ia tidak mau berteriak minta bantuan para penjaga yang berada di luar gedung itu dan tetap mempertahankan diri dengan goloknya.
Sewaktu pedang si baju merah menusuk tenggorokan dan ia menangkis dengan golok, pedang si baju kuning sudah membabat penggangnya. Cepat ia bergerak dengan jurus burung walet membalikkan tubuh, membuat gerakan memutar untuk mengelak sambil memutar goloknya melindungi tubuh belakang. Ia berhasil mengelak dan sekaligus menangkis babatan pedang si baju hijau tepat pada waktunya. Akan tetapi kembali pedang si baju merah sudah menerjang datang, disusul dua buah pedang yang lain. Karena ketiga orang gadis lihai itu kini menghujankan serangan di tiga bagian, yaitu bawah, tengah dan atas, maka sibuk jugalah Kam Siek. Dengan ilmu golok emasnya yang diputar merupakan benteng melindungi tubuhnya, ia hanya dapat melindungi bagian atas dan tengah saja, sehingga menghadapi penyerangan pedang di bagian bawah, ia harus meloncat-loncat yang membuat gerakan pemutaran goloknya terganggu. Setelah lewat 30 jurus, pemuda ini mulai berputar-putar dan terdesak ke sana kemari. Semua jalan keluar telah dihadang oleh tiga orang gadis yang tertawa-tawa mengejek. Jenderal sombong, daripada mati di ujung pedang, bukankah lebih baik kau memeluk tiga orang gadis jelita? Ah, alangkah goblok engkau. Mana bisa engkau melawan si Leong Sam Chimoy? Kami benar-benar mencintaimu, Kam Goan Swe. Lebih baik aku mati, teriak Kam Siek ganas dan melihat kesempatan selagi si baju merah bicara. Golok emasnya menyambar dengan pembalasan serangan dahsyat. Namun tiga batang pedang sudah menangkisnya dan kembali ia terkepung tiga gulungan sinar berkilau yang mematikan semua jalan keluar itu. Liu Lucian yang menonton dari atas genteng, segera mengetahui bahwa biarpun Kam Siek memiliki tenaga yang cukup kuat, namun di bidang ilmu silat agaknya belum dapat diandalkan benar, jauh di bawah tingkat tiga orang gadis itu. Kemarahannya memuncak dan kekagumannya terhadap Kam Siek juga memuncak. Ia segera mengambil jarum-jarum rahasianya dan 3 kali tangannya bergerak disertai pengerahan Sin Kang yang sepenuhnya. Senjata rahasia jarum ini adalah ajaran ayahnya, penggunaannya amat sukar karena jarum-jarum itu kecil dan ringan sekali, harus disambitkan dengan Sin Kang tertentu baru dapat meluncur cepat melebihi anak panah. Dan sekali jarum-jarum ini meluncur, sama sekali tidak mendatangkan suara, kalaupun ada, suara itu halus sekali sukar ditangkap telinga. Hebat sekali kesudahannya, terdengar jerit melengking dan 3 orang gadis itu seperti disambar petir. Si baju merah melepaskan pedangnya dan berputar-putar seperti mabok, disusul si baju kuning yang melemparkan pedang dan mencekik lehernya sendir. Kemudian si baju hijau terjungkal dan melingkar-lingkar di atas lantai. 3 orang gadis itu berkelojotan di atas lantai dan beberapa menit kemudian tak bergerak lagi. Si baju merah kemasukan jarum tepat di ubun-ubunnya, si baju kuning terkena lehernya dan si baju hijau terserang dadanya. Jarum-jarum itu mengandung racun kelabang yang gigitannya menewaskan seketika, maka bukan main hebatnya. Kam Siek berdiri dengan golok melintang di depan dada, matanya terbelalak lebar. Pada saat itu berkelebat bayangan memasuki pintu dan muncullah seorang wanita berpakaian serba putih, wajahnya cantik dan terang, usianya sebaya dengan Kam Siek. Wanita ini memegang sebatang pedang dan tangan kirinya menjambak rambut 2 orang laki-laki berpakaian tentara lalu ia mendorong 2 orang itu sehingga terguling di atas lantai. Terus berlutut di situ dengan tubuh menggigil. Sute siapa mereka ini? Bukankah ini si Leong Sam Chimoy yang menjadi tamu kita? Dan, mereka sudah tewas dan, kau memegang golok. Apa yang terjadi, Sute? Kam Siek menggunakan tangan kirinya menggosok mata lalu menyusut peluh di dahinya, menggeleng-geleng kepala. Bukan aku yang membunuh mereka, Suci. Tapi mereka patut tewas, mereka mempunyai niat busuk terhadap aku. Akan tetapi, agaknya ada orang pandai membantu dan membunuh mereka. Wanita itu membanting-banting kakinya. Celaka, mereka adalah tamu-tamu kita, mana patut tewas di sini. Kalau ada orang yang membunuh mereka secara bersembunyi, belum tentu berniat baik. Kita harus cari dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita baju putih itu meloncat keluar lagi. Nanti dulu, Suci. 2 orang ini, ada apakah? Sialan benar.
Dia dan 5 orang lain melakukan pemerasan kepada beberapa orang pengungsi, malah mengganggu wanita. Yang 5 kulukai, yang 2 ini pemimpinnya, kubawa ke sini untuk kau adili. Jahanam. Kam Si-ek menggerakkan kakinya menendang dan 2 orang yang sial itu terlempar, kepala mereka membentur tembok, pecah dan tewas seketika. Beginilah watak Kam Si-ek yang benci akan penyelewengan-penyelewengan. Akan tetapi kakak seperguruannya, wanita baju putih itu sudah meloncat pergi keluar untuk mencari pembunuh si Leong Sam Chimoy. Kam Si-ek juga cepat lari keluar setelah menyambar Gen Dewa dan anak panahnya. Dalam ilmu silat boleh jadi dia kurang pandai, akan tetapi ilmu panahnya terkenal di seluruh Shanxi, di samping ilmunya mengatur siasat perang dan ilmu menunggang kuda. Ketika Kam Si-ek tiba di luar gedung, ia melihat para penjaga sudah ribut-ribut memandang ke atas. Ketika ia berdongak, ia melihat bahwa sucinya telah bertanding pedang dengan hebatnya melawan seorang gadis yang gerakannya lincah sekali. Bulan malam itu menerangi jagat, akan tetapi dari bawah ia tidak dapat melihat siapa adanya gadis yang bertanding melawan enci seperguruannya itu. "Goblok!" terdengar wanita itu memaki. Suaranya nyaring dan merdu, melengking menembus kesunyian malam. "Beginikah kalian membalas pertolongan orang? Kau harus menyerah, tak boleh sembarangan membunuh orang di tempat kami," jawab sucinya dengan suaranya yang tegas. Pada saat itu, entah mengapa, tiba-tiba sucinya kehilangan keseimbangan tubuhnya, terhuyung di atas genteng dan sesosok bayangan yang bergerak seperti terbang telah menyambar tubuh wanita itu. Lucian kaget melihat lawannya wanita baju putih itu tiba-tiba menghentikan penyerangannya dan terhuyung. Kemudian ia lebih kaget lagi ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan tahu-tahu ia telah disambar orang dan dipanggul pergi. Ketika melihat bahwa yang memanggulnya adalah Kui Seng, ia meronta-ronta, namun tidak berhasil melepaskan diri. Ingin ia menusukkan pedangnya pada punggung pemuda ini, namun totokan tadi membuat tubuhnya terlalu lemas. Kam Si-ek sudah sejak tadi merasa berhutang budi kepada wanita yang ternyata telah menolongnya. Kalau tidak segera tertolong, rasanya ia takkan mampu menangkan si Leong Sam Chimoy. Tadinya ia sudah hendak meloncat naik mencegah sucinya menyerang wanita itu, sekarang melihat seorang laki-laki muda berpakaian pelajar memondong wanita itu, ia menyangka bahwa tentulah pemuda itu seorang jahat. Cepat ia memberi aba-aba untuk menyerang pemuda itu dengan anak panah, sedangkan ia sendiri pun lalu mementang gendawanya. Akan tetapi pemuda itu hanya menengok sambil tersenyum. Wajah yang tampan itu tersinar bukan dan hatinya Kam Si-ek tercengang. Pemuda itu tampan bukan main dan senyumnya manis sekali. Tentu sebangsa Jai Hua Chet penjahat cabul, yang hendak melarikan gadis dengan maksud kotor dan rendah. Lihat panah, bentaknya dan sekali gendawanya menjepret. 5 batang anak panah menyambar ke arah tubuh belakang Kui Seng. "Bagus." Kui Seng yang masih menengok itu tersenyum lebar dan memuji, karena kepandaian melepas panah itu benar-benar hebat. 5 anak panah itu menuju ke 5 bagian jalan darah di punggung dan kakinya, dan dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat tangan kirinya mencabut kipasnya dan ia harus mengerahkan elwikangnya untuk mengebut dan meruntuhkan anak-anak panah itu. Akan tetapi kini para prajurit panah sudah pula ikut melepaskan anak panah, sedangkan Kam Si-ek dengan kecepatan luar biasa sudah pula menghujankan anak panahnya. Terpaksa Kui Seng kembali mengebut sambil mengerahkan Sin Kangnya, kemudian sekali berkelebat tubuhnya sudah meloncat jauh, kemudian berlari cepat setelah tubuhnya melayang turun dan sekali ia menggerakkan kakinya, ia telah meloncat ke atas tembok benteng. Hujan anak panah lagi dari kanan kiri, namun pelepasan anak panah oleh para prajurit itu tentu saja tidak begitu dihiraukan oleh Kui Seng. Sekali kipasnya mengebut, angin kebutannya sudah membuat semua anak panah menyeleweng arahnya atau runtuh ke bawah. Kemudian ia meloncat keluar tembok dan lenyap. "Suci, di mana kau?" Kam Si-ek berseru, akan tetapi ia tidak melihat kakak seperguruannya itu. Namun ia mempunyai banyak pekerjaan, maka ia tidak mencarinya lagi,
melainkan cepat mengatur anak buahnya untuk melakukan penjagaan yang lebih kuat dan memerintah orang-orang untuk mengurus 5 buah mayat yang menggeletak di lantai ruangan gedung. Malam itu juga ia mengadili 5 orang lain yang dilukai encinya dan menggunakan kesempatan ini untuk mengancam para tentara dengan hukuman berat apabila ada yang berani melakukan penyelewengan. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan duduk termenung. Ia maklum bahwa tidak semua anggota bala tentaranya setia kepadanya, karena sesungguhnya, ia tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada mereka. Banyak di antara mereka yang diam-diam ingin rupanya dia mengabdi kepada Raja Liang atau kepada Gubernur Li yang juga sudah mengangkat diri sendiri sebagai Raja Muda di Shanxi. Tidak, bantah suara hatinya, sebelum muncul pemimpin yang betul-betul akan membuat rakyat Shanxi khususnya hidup aman tentram dan makmur, aku tidak akan mengabdi kepada siapapun juga. Sementara itu, Lu Xian terus meronta-ronta. Kedua kakinya digerak-gerakkan dan akhirnya Kui Seng menurunkannya di dalam hutan tempat mereka tadi beristirahat sambil membebaskan totokannya. Dengan pedang di depan dada Lucian meloncat maju dan membentak. Kui Seng, kali ini kau terlalu. Mengapa kau mengganggu urusanku? Apakah kau hendak pamer kepandaianmu? Xian Moi, aku hanya hendak mencegah kau menimbulkan keributan di tempat orang. Aku hanya bermaksud menolongmu. Siapa butuh pertolonganmu? Siapa sudi? Kui Seng, agaknya di samping kelemahan hatimu, kau juga memiliki kesombongan memandang rendah orang lain. Apa yang kulakukan, kau peduli apakah? Xian Moi, mengapa kau berkata demikian? Bagaimana aku dapat tidak mempedulikan apa yang kau lakukan? Xian Moi, kau sudah tahu akan perasaan hatiku. Tak perlu kusembunyikan lagi. Aku cinta padamu. Nah, sekarang terlepaslah sudah ganjalan hatiku. Aku mencintaimu, tentu saja aku tak dapat membiarkanmu terancam bahaya atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kam Siek seorang patriot sejati, seorang gagah perkasa, tak boleh diganggu. Cukup, biar 1000 kali kau mencintaku, kau belum berhak untuk mengurusi persoalanku. Aku bukan apa-apamu, tahu. Kau boleh mencintaku sampai mampus, akan tetapi aku tidak mencintaimu. Dengar baik-baik, Kui Seng, aku tidak cinta kepadamu. Kau memang tampan, kau memang gagah perkasa, memiliki kesaktian tinggi melebihi aku, akan tetapi kau lemah. Kau bukan laki-laki sejati, hatimu lemah, mudah jatuh. Kau kira aku cinta kepadamu, Aku suka ikut bersamamu karena mengharapkan kepandaianmu yang kau janjikan kepadaku di depan ayah. Nah, kau dengar sekarang, setelah kau ketahui pendirianku, apakah kau kini hendak menarik janjimu lagi seperti layaknya seorang pengecut? Bukan main hebatnya serangan ini bagi Kui Seng, seakan-akan ribuan batang jarum berbisa menusuk-nusuk jantungnya. Suling Emas. Bersambung ke bagian 27. Terima kasih buat parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.